Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah kalau dalam keadaan baik semua. Meskipun masa pandemi, kalian harus tetap patuhi protokol kesehatan. Siapa yang ingat protokol kesehatan? 3M, ya Galim. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Ya, bagus sekali. Nah, anak-anak, kalian itu harus selalu bersyukur. Karena kenapa? Bersyukur bahasa apa kita? Kepada Allah. Karena syukur kita kan diberi nikmat yang begitu banyak. Contoh salah satunya, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan untuk bisa menghirup udara. Orang yang di rumah sakit, dia membeli udara loh. Kenapa bisa membeli udara? Karena dia tidak bisa lagi menghirup. Dia pakai oksigen. Nah, sebelum kita belajar, siapa yang bisa memimpin doa? Marilah kita bersama-sama memulai belajar. Rabbi zidni ilman warhamni. Amin. Siapa yang masih ingat? Ketika tatap muka, selesai berdoa kita, apa lagi? Melakukan apa? Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, sama-sama siapa yang bisa pimpin? Indonesia, tanah airku, tanah tumpah, hiduplah Indonesia Raya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kebiasaan yang kita lakukan setiap hari apa? Siapa yang masih ingat? Harus rajin membaca, literasi. Sudah lupa lagi semua, gamaca. Ingat selalu, gamaca. Apa itu gamaca? Gerakan mari membaca. Nah, silahkan kalian membaca teks apa saja yang ada di buku kalian selama 5 menit. Silahkan. Jadi kalian itu harus gemar membaca supaya pengetahuan kita bertambah. Ingat, buku adalah jendela dunia. Kalau mau banyak pengetahuan, maka kita harus rajin membaca buku. Bagus sekali. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang kalimat tanya. Siapa yang masih ingat kalimat tanya yang kita pelajari kemarin? Amanda. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk Amanda. Nah, anak-anak, kalau kalian masih lupa tentang kalimat tanya, ingat selalu. Rumusnya apa? Adik Simba. Adik Simba. Adik Simba. A-nya itu apa? 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 Di mana? Kapan? Boleh kapan? Boleh kenapa ya? C-nya apa? Siapa? Bagus. M? Kenapa? Mengapa? Ba? Bagaimana? Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada hari ini, yang pertama, kalian mengamati teks non-fiksi, kemudian kalian ceritakan peristiwa apa yang terjadi dalam teks tersebut. Kemudian yang kedua,
kalian akan membuat peta pikiran dengan menggunakan kata tanya. Dengan menggunakan kata tanya ya, sebagai pertanyaan pemantik kalian. Nah, marilah kita membaca surah pendek. Surah pendek apa yang ingin kalian baca? Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza taqha wa an-nasari fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sekarang coba kalian amati gambar yang ada pada lembaran yang ibu bagikan. Amati baik-baik gambarnya. Mulai dari perjanjian Renville, perundingan Linggarjati, perjanjian Roem, konferensi meja bundar. Perhatikan baik-baik gambarnya. Amati. Sudah diamati? Siapa yang bisa menceritakan kira-kira dari semua gambar yang ada pada lembaran yang ibu bagikan tadi, kira-kira menceritakan tentang apa? Siapa yang bisa? Angkat tangan yang bisa. Kesepakatan kelas kita, kalau mau berbicara, angkat tangan. Siapa yang bisa? Ayo. Yang berani. Tidak apa-apa salah. Jangan takut salah. Tidak apa-apa. Amanda bukan badut untuk diketawain. Ayo. Satu ibu mau, satu perempuan, satu laki-laki. Angkat tangan. Ayo, Amanda silahkan. Apa lagi? Kelompok. Nah, satu lagi dari kelompok laki-laki yang tadi ibu suruhkan Galip untuk ditulis itu. Dari gambar yang saya amati, dapat saya pahami ternyata untuk mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan melalui pertempuran saja, tetapi bisa juga melalui perjanjian perundingan seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Roem-Rajan, dan konferensi meja bundar. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Jadi anak-anak, dari gambar yang ibu bagikan tadi, ternyata Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya bukan hanya dilakukan melalui pertempuran saja, tetapi Indonesia juga melakukan jalur diplomasi. Apa itu Bu diplomasi? Diskusi. Selain diplomasi apa lagi? Perjanjian. Selain perjanjian apa lagi? Perundingan. Seperti yang kalian lihat tadi, amati, ada perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, konferensi meja. Perlu kalian ketahui, sebelum kita membuat peta konsep atau peta pikiran, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah memahami baik-baik isi dari teks yang kalian baca. Kalau kalian tidak pahami baik-baik, maka kalian kesulitan untuk membuat peta pikirannya. Silahkan kalian baca dan pahami baik-baik. Kemudian kalian buat peta pikirannya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum ingat, kalian buat peta konsep semenarik mungkin dengan menggunakan kolom-kolom, kemudian berikan tanda. Misalnya ini ada kotak-kotak. Di bagian kotak dalam, kalian tuliskan judul teks bacaan masing-masing kelompok. Misalnya kelompoknya Fatir. Apa tugas kelompoknya Fatir? Kalian tulis di sini perjanjian Linggarjati. Setelah itu
Kalian buat dengan berpatokan dari adik Simba tadi yang ibu jelaskan. Nah, di sini apa? Kemudian selanjutnya apa lagi? Mengapa? Apa lagi? Mengapa? Siapa? Di mana? Kapan? Kapan? Bagaimana? Apa? Nah, kalian buat pertanyaan pemantiknya ini tentang apa dari teks bacaan kalian yang ibu tugaskan masing-masing kelompok tadi ya. Nah, kemudian berikan tanda kotak. Setelah diberikan tanda kotak, kalian hubungkan, berikan garis. Nah, yang rapi ya. Buat semenarik mungkin. Lebih bagus lagi kalau diberikan warna supaya lebih menarik. Sudah paham? Ya, silahkan dikerjakan. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silahkan dikerja. Helmi Taju. Yang mana Helmi yang belum dipahami? Yang mana? Membuat peta pikirannya. Tulis di sini. Tulis dulu apa? Huruf besar nak, huruf besar untuk menulis di awal kalimat huruf besar dulu, huruf kapital A. Ya. Nah, apa kira-kira pertanyaan dalam bentuk apa nih ini di perjanjian Renville? Coba baca ini. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Ini pada tanggal 17 Januari 1945. iya, bagus itu. Sudah ada perkembangan. Rajin lagi membaca dulu di rumah nah. Sampainya lancar betul, tidak ada hambatan ya. Karena kalian sudah selesai mengerjakan tugasnya, sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jangan lupa yang lain menanggapi. Lebih bagus kalau ada jawabannya. Jangan lupa kerjakan tugas yang ibu berikan tadi ya di rumah. Kalau selesai kirim ke WA pribadi ibu. Siapa yang bisa simpulkan pembelajaran kita hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini? Terus Putri Ayatul Husna. Coba Muji ayo. Apa yang pertama? Pada hari ini kita mempelajari tentang perjanjian. Iya, apa lagi? Ya, selain kita mempelajari perjanjian kata Ayu, apa lagi ya kita pelajari hari ini? Yang Yogi? Mempelajari tentang sejarah. Oke, sejarah. Sejarahnya siapa? Sejarah Indonesia. Sejarahnya Indonesia dalam
atau pikiran. Dalam mempertahankan kemerdekaan kemerdekaannya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk mata pikiran. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Sudah paham semua? Nah, paling gampang atau paling mudah untuk dilaksanakan dipelajari pada hari ini apa? bagian pikiran. Membuat peta pikiran. Jangan lupa kerjakan tugas yang ibu berikan tadi ya di rumah. Nah, kalau selesai kirim ke WA pribadi ibu. Doa untuk pulang. Oh ya, Arsita, silakan Arsita. Kita bersama-sama berdoa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan refleksi saya pada modul 2.1 2.2. Perkenalkan, nama saya Hasrita SPD CGP dari Kabupaten Guam. Adapun materi yang saya sampaikan di sini yang saya buat, yang pertama yaitu pendidikan berdiferensiasi, yang kedua yaitu upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya, dan yang ketiga yaitu pembelajaran sesuai dengan KSI. Pelaksanaannya, yang pertama itu membuat pemetaan tentang kebutuhan anak, kedua memilih materi yang cocok dengan CGP, dan ketiga adalah membuat RPP. Pelaksanaan yang pertama, saya melaksanakan aksi nyata ini dengan sistem luring tatap muka. Yang kedua, dilaksanakan dalam keadaan masih dalam situasi pandemi, dan yang ketiga tetap memperhatikan protokol kesehatan. Karena aksi nyata yang saya lakukan ini dalam situasi pandemi corona, maka terdapat berbagai kendala yang saya hadapi. Yang pertama, jumlah siswa yang saya libatkan dalam aksi nyata ini terbatas, yaitu 10 orang saja, karena selama pembelajaran luring untuk tatap muka, kami di sekolah kami itu disarankan untuk meminimalisirkan peserta didik agar tidak terjadi kerumunan. Jadi dari 28 siswa di sekolah kami, di kelas saya, termasuk kelas saya, kelas 6C, dibagi 3. Jadi ada yang 9 orang dan ada 10 orang. Harus melakukan protokol kesehatan sehingga ruang gerak dan waktu. Demikian pemaparan refleksi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CGP.